Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini kita patut bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang tak terkira yang Allah curahkan kepada kita hingga saat ini, yang apabila kita mencoba menghitung-hitung nikmat yang Allah curahkan kepada kita, maka kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, maka tidak ada satupun yang akan sanggup untuk menghitung akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karenanya sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pagi kita bangun setelah kita diistirahatkan oleh Allah, kita ditidurkan oleh Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan sebagai wujud rasa syukur kita pula, kita pun harus berterima kasih, karena memang kita orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa berterima kasih kepada orang-orang yang menjadikan perantara kita kenal dan dekat dengan Allah, dan orang yang paling sangat berjasa untuk mengantarkan kita mengenal Allah. Dialah manusia pilihan Allah, dialah kekasih Allah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, dengan ucapan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah memerintahkan kepada kita innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, maka sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sudah seharusnya bersolawat kepada Nabi sebagai wujud rasa cinta dan mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat ini mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan karunia atas izin Allah, syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti, insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita Muallim Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Maliki, seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus ketuanya Ustaz Zulkarnain, para asatid, para asatidah, yang tokoh masyarakat, para pinis sepuh, seluruh jamaah yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah senantiasa dijaga, bil khusus dijaga dari iman, Islam, ihsan, insyaallah kafah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga dijaga oleh Allah dari berbagai macam bala dan bencana. Allah jauhkan dari sesuatu yang membuat kita menjadi susah. Allah jauhkan dari hal-hal yang membuat kita menjadi jauh dari Allah. Dan Allah mudahkan kita dari segala urusan kebaikan kita yang membuat diri kita dekat dengan Allah setiap saat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema pada pagi hari ini yang akan saya angkat adalah mengenal tentang musuh-musuh Allah dalam pandangan Al-Quran, ya. Mengenali musuh-musuh Allah dalam pandangan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi petunjuk, Al-Quran ini menjadi rujukan bagi kita. Maka kita mengenal musuh, mengenal kawan, mengenal sahabat, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, itu rujukannya adalah kitab Allah, ya. Kalau saya tanya sama jamaah supaya kita dalam hal bertanding, katakanlah kita sebagai seorang atlet, atau katakanlah kita ikut perlombaan,
Ya, perlombaan yang bertanding. Gimana caranya supaya kita dalam perlombaan tersebut, dalam pertandingan tersebut, kita mampu memenangkan pertandingan tersebut? Gimana caranya? Berusaha sungguh-sungguh boleh. Selain itu apa? Latihan. Selain latihan apakah cukup? Katakanlah pertandingannya adalah gulat, tinju, silat gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan lawan? Kenali lawannya. Gimana cara mengenalinya? Mengenali titik kekuatan dan kelemahan. Kita ini di dunia, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang dalam bertanding, dalam perjuangan, dalam perlombaan. Dan perlombaan yang kita lakukan ini, yang diajarkan oleh Allah adalah fastabiqul khairat. Karena itu kuntum ukhrijat linnas, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah menjadi khairu ummah, ya, menjadi khairu ummah, menjadi sebaik-baiknya umat. Dan untuk menjadi sebaik-baiknya umat, kita ini berjuang, berlomba. Dan perlombaan yang memang Allah kasih kepada kita di dunia ini adalah untuk tujuan fastabiqul khairat. Nanti terakhir siapa yang menang, siapa yang kalah itu kelihatan di akhir hayatnya. Yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, menang. Dan itu bukan perkara yang mudah. Karenanya kita dari sejak kita lahir ke dunia sampai kita meninggal dunia, kita diintai oleh musuh. Dan inilah yang kemudian selain menjadi musuh kita, ini menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita, ya, makhluk Allah, manusia pilihan Allah yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik itu Nabi Adam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki musuh. Memiliki musuh. Karenanya di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan kepada kita, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun. Kata Allah, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh-musuh. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun. Karena di sini satu ada wasal aduwan, ya. Kalau selesai aduwun. Adu itu artinya musuh. Musuhnya siapa? Syayatin, yaitu setan-setan. Setan ini sebetulnya sifat, sama halnya dengan iblis. Makhluknya itu ada dua yang menjadi setan itu. Satu adalah kelompok manusia, yang kedua kelompok jin. Ini Al-Quran. Aduwan syayatin itu asal kata dari setan, itu jamak, ya, syayatin al-insi wal jin, yaitu dari kelompok jin dan kelompok manusia. Apa bedanya setan dengan iblis? Setan ini itu jauh artinya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau iblis itu artinya putus, terputus. Jauh dan terputus dari apa? Dari rahmat Allah. Kita ini melakukan segala macam aktivitas kebaikan, mendapatkan kesenangan di atas muka bumi ini, itu atas berkat rahmat Allah, termasuk Indonesia merdeka.
Itu kan di pembukaan undang-undang ada tulisannya. Itu para ulama yang memerdekakan negeri ini. Makanya tulisannya atas berkat rahmat Allah. Para ulama itu nggak angkuh, nggak sombong. Ini karena saya, karena kelompok ini, karena kelompok enggak. Itu para ulama. Yang menjadikan Indonesia merdeka itu para ulama, orang-orang Islam. Yang di luar Islam itu ikut-ikutan pengen ngakuin negara yang ternyata justru malah memporak-porandakan. Akhirnya apa? Dia mengakui untuk apa? Untuk mengeruk dan mencuri. Gitu. Itu jadi musuh sebetulnya. Itu musuhnya musuh dalam selimut yang sulit untuk dikenali. Nah, masing-masing nabi ini dikasih oleh Allah namanya musuh, dan ini menjadi musuh Allah. Ini nabi, apalagi kita. Nah, kita ini hidup berlomba ini, berlomba-lomba, dan perlombaan itu adalah perlombaan untuk mencapai kebaikan. Namanya fastabiqul khairat. Saya sudah sempat bahas, untuk kita memenangkan perlombaan itu Allah memberikan kepada kita yang namanya capital, modal. Ada modal fisik, fisik kita dengan fi ahsani takwim, diciptakan dengan fisik yang luar biasa yang tidak diberikan kepada fisik manapun. Tapi kalau modal ini tidak bisa kita kelola, sama halnya orang dikasih modal duit yang banyak untuk usaha, kalau kita nggak punya keahlian, duitnya habis, usahanya bangkrut. Sama halnya manusia juga sama. Di bulan yang lalu kan saya membahas tentang banyak manusia dikasih modal bangkrut. Apa modal supaya bisa mengelola dalam bentuk fisik tersebut? Allah kasih yang namanya intangible capital, modal yang tidak terlihat tapi memang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terlihat. Apa itu? Ada akal, ada hati, ada nurani, ada syahwat, ada hawa nafsu. Itu modal yang Allah berikan supaya kita tetap menjadi yang terbaik, ya. Kuntum khairu ummah, menjadi sebaik-baik umat, ya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis, setan ini dari dua kelompok, ya, kelompok manusia dan kelompok jin. Tapi yang sering kita bahas dari kelompok jin. Kelompok jin itu makhluk halus. Jin ini nggak kelihatan. Dan jin ini termasuk yang ditaklif, yang dituntut oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dulu itu ada yang namanya jin, tinggalnya di surga beratus-ratus tahun. Ya, bahkan bukan ratus tahun, ribu, ya, ratusan ribu tahun, umurnya panjang, dan bahkan tidak mati. Dari mana tahu? Nanti saya buka Al-Quran. Dan jin ini dulunya itu dalam kondisi yang rajin dalam beribadah, ya. Ini belum dinamain iblis, belum. Dan cuman kemudian gini, iblis ini karena banyak yang menghormati, banyak yang mengagumi, sehingga dia merasa posisinya dia seperti layaknya malaikat, memposisikan diri. Memposisikan diri sebagaimana layaknya malaikat. Siapakah jin ini? Namanya Ajazil. Dia tinggal di surga. Dan karena sudah sekian lama penghuni surga hormat, kagum dengan ibadah yang dilakukan, maka tiba-tiba datang sebuah aturan. Siapa yang mengatur? Allah. Datang penghuni baru, newcomer. Siapa namanya? Adam alaihissalam.
Diumumkan di seluruh penghuni surga bahwa kelak nanti akan datang penduduk baru, penghuni baru, ya, namanya Adam, diciptakan dari tanah yang hitam. Mau dijelaskan itu oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan, silahkan semuanya untuk sujud. Semuanya sujud. Ila ajazil. Nah, karena tidak mau sujud, ya, tidak mau sujud kepada Adam, ya, maka oleh Allah diusir. Itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat ke-7 ayat ke-12. Apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud? Padahal aku yang memerintahkan, kata Allah. Ya, apa yang dikatakan oleh iblis? Ana khairu minhu. Ini jadi permusuhan dengan Allah ini. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dibandingkan dia. Padahal yang memerintahkan sujud siapa? Yang menciptakan iblis siapa? Allah. Dia nggak ngelihat itu. Orang kalau sombong, Pak, orang kalau sombong, dia nggak ngelihat orang tua, nggak ngelihat itu saudara, nggak ngelihat itu guru, kan gitu. Orang sombong itu begitu. Dia nggak ngelihat dulu siapa yang didik, siapa yang ngajarin, siapa yang membimbing, siapa yang bantu. Orang sombong itu nggak, tertutup itu. Baik itu mata kepalanya, terlebih mata batinnya. Udah. Dan iblis itu ternyata sifat, ya, maka kemudian dikeluarkan oleh Allah karena membangkang, maka kemudian terputuslah, maka istilah itu kemudian menjadi iblis. Itu lihat bahwa iblis itu adalah dari jin. Bisa buka Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-50, ya, bisa lihat ya, Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Kembali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan kita manusia biasa, nabi yang sudah dipilih oleh Allah, yang selalu dibimbing oleh Allah, itu didatangkan oleh Allah musuh-musuh. Kenapa dibiarkan oleh Allah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah pelajaran. Pelajaran untuk apa? Untuk Allah mengetahui mana yang sungguh-sungguh dia ingin dekat dengan Allah, mana yang hanya sekedar pura-pura dekat dengan Allah. Dan iblis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia ahli ilmu, ahli ibadah, ahli semuanya, dan bahkan pengalaman berada di surga. Kita belum pernah. Dan tidak ada satupun manusia itu yang lepas dari cengkramannya. Dan iblis, lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-14, di 12-13 itu kan ada dialog diusirnya oleh Allah karena tidak mau tunduk, ya. Ayat sebelumnya itu kan ada informasi dari Allah akan ada makhluk baru, penghuni baru namanya Adam yang diciptakan dari tanah, kemudian diminta sujud, semuanya sujud kecuali iblis, dan kemudian diusir. Di ayat ke-14 iblis ini kemudian berdoa kepada Allah, meminta. Doa itu kan meminta. Apa yang diminta oleh iblis kepada Allah? Qala anzirni ila yauma yub'atsun. Allah, tolong tangguhkan usiaku sampai manusia dibangkitkan. Kapan manusia dibangkitkan kelak? Kiamat. Ini pertanda bahwa yang namanya setan dari kelompok jin, ya, iblis dari kelompok jin itu nggak mati sampai kiamat, beranak pinak. Yang bisa jadi ikut juga hadir di sini dalam pengajian. Kenapa? Cuman kita nggak bisa ngelihat. Ya, nggak bisa ngelihat.
Nanti ada ayat Al-Qur'annya. Memang kita nggak bisa ngelihat, ditakdirkan oleh Allah kita nggak bisa ngelihat. Tapi mereka ngelihat kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah iblis yang sudah dilaknat oleh Allah dan diputus dari rahmat Allah itu dikabulkan doanya? Dikabulkan doanya oleh Allah. Jadi orang yang kafir sekalipun, jangankan orang kafir yang sudah betul-betul diputus oleh Allah, itu doanya dikabul. Jadi jangan salah, kalau dikabulkan doa belum tentu itu orang beriman juga. Iblis saja dikabulkan. Di mana tahu saya? Al-Qur'an surat ke-15. Apa jawaban Allah? Qala innaka minal mundorin. Ya, aku kabulkan usiamu, aku tangguhkan sampai manusia dibangkitkan. Makanya kalau ditanya, saat ini jauh lebih banyak orang benar apa orang salah? Hah? Lebih banyak orang yang benar apa orang salah? Hah? Enggak, perbandingan jumlahnya lebih banyak orang benar apa orang salah? Coba. Perbandingan orang yang benar dengan orang salah, banyakan mana? Benar ini artinya sesuai dengan syariat, sesuai dengan haknya Allah. Nah, bukan berdasarkan kita. Lebih banyak yang benar atau yang salah? Sekarang ini Pak, Ustadz Kiai yang digandrungin itu bukan yang ilmunya banyak, tapi yang banyak subscribernya. Bener gak? Coba kalau guru-guru kayak Haji Ahmad Yunus, ya, itu nggak punya subscriber, medsos saja nggak punya, jarang pengikutnya didatangi. Baca doa begitu sangat fasih pun kadang-kadang mungkin orang sok ini bilang sok suci, sok bagus baca doa. Mungkin begitu kali, ada yang berpikiran begitu. Sekarang ini memang eranya seperti itu, digandrungi. Lihat, di pengajian yang lebih banyak pengikutnya atau di konser musik? Itu kelihatan yang real. Kalau pengajian kira-kira dipungut bayaran, ada yang datang nggak? Dari sono sudah ada penunggu karcis, ya, masuk ke sini harus bayar. Kira-kira ada yang datang nggak? Enggak. Kalau konser dimintain bayaran, kira-kira datang nggak? Datang, bukan saja datang, ngantri. Jangankan konser musik, bola aja, sampai ninggalin sholat. Apalagi pemainnya yang sudah terkenal. Ya kan? Memang begitulah upaya yang namanya tipu daya. Tipu daya. Jangankan jamaah, ustadznya pun begitu. Ustadznya pun begitu. Dia pilih-pilih mana yang amplopnya gede, mana yang amplopnya kecil, itu yang didatangin. Memang upaya setan begitu, sangat halus. Emang betul, cuman itu masuk ke sisi manusia. Makanya al-insi wal jin, setan itu dalam bentuk manusia dan jin. Makanya sebutannya manusiawi, karena memang sudah dianggap lumrah. Kok susah banget beragama? Memang benar, karena imbalannya surga. Untuk jadi orang beriman itu, lihat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Untuk kita dianggap oleh Allah menjadi orang yang beriman, itu ujiannya gak ringan, berat. Makanya kalau hari ini ada orang dikasih masalah, seringkali kita minta doanya sama Allah apa? Ketika kita dikasih masalah, doanya apa? Ya Allah, tolong jauhkan masalah, gitu kan? Jangan sampai menghampiriku, padahal itu lagi diuji kalau kita orang beriman. Coba kalau misalnya bapak ibu sekolah, kemudian bapak ibu ngindarin ujian, kira-kira naik gak tuh?
Kagak. Yang ada dicoret, masih mending diher, kagak lulus sudah. Yang sudah 3 tahun sekolah, udah nggak dianggap itu. Dan ujian yang terberat adalah ketika kelak sakaratul maut. Ujian yang terberat. Kenapa? Karena yang namanya setan itu akan mendatangi kita dalam bentuk wajah orang tua dan orang-orang yang mendekati, yang dekat dengan kita, untuk menggelincirkan. Makanya orang lagi sakaratul maut itu jangan dijauhin. Makanya kenapa harus ditalkin? Bukan orang yang sudah nggak ada ruhnya ditalkin itu. Yang ditalkin itu adalah orang yang masih ada nyawanya, yang sudah nggak sadar. Ya kan? La ilah. Tapi jangan digeblek-geblek. Ayo, ucapin, nyebut. Gimana mau bisa mikir? Udah, pokoknya udah santai aja. La ilaha illallah. Sampai dia terus saja, jangan ditinggalin. Kita harus waspada setiap saat. Makanya kenapa? Di dalam ajaran Islam itu hak antara muslim yang satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah mendatangi orang yang sakit. Kenapa? Karena orang sakit itu butuh perlindungan dari musuh. Karena orang sakit itu yang ada dipikirkan sehat. Datang tuh setan. Nah, udah di sono tuh Gunung Lawu ada dukun. Dia bisa ngeluarin asap kepalanya, ya kan? Akhirnya berseteru dengan pesulap merah kan? Ada yang tahu ya? Oh, kalau yang orang ngikutin medsos tahu dia. Ternyata nipu. Dan kita banyak tertipu. Kenapa? Karena dukunnya penampilannya begini. Ya, pakai sorban. Pakai perban. Hah? Perban apa namanya? Iya, imamah. Ya. Kalau perban tuh orang retak kepalanya. Ya. Baca ayat dikit walaupun salah. Orang percaya. Kita ini banyak dikibulin oleh setan. Ya, setannya setan manusia. Padahal mereka meraup keuntungan. Sekaligus mereka ngeluarin cuma hanya keluar asap 5 juta bayarnya. Padahal sembuh kagak. Ya. Nah, kembali lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, Pak, bukan saja manusia biasa. Rasul saja digoda. Dan ternyata Rasul pun banyak yang kena bujuk rayu setan, iblis laknatullah. Termasuk di dalamnya manusia yang pertama dulunya yang memang diminta sujud itu dendam sampai sekarang iblis itu. Dendam. Nah, kemudian berhasil keluar itu dari surga. Makanya kita ngaji, kita sholat, luruskan niat, ya kan? Harus lurus niatnya betul-betul. Kalau niatnya salah, udah. Walaupun prakteknya kelihatannya bagus, niatnya salah, itu pasti akan membawa dampak kepada praktek. Dan niat yang paling bagus adalah niat karena Allah. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah Allah menyampaikan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenal musuh, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah ini ada 2. Satu, musuh dari luar, yang kedua musuh dari dalam. Ya, maksudnya apa? Dari luar diri kita, dari dalam diri kita. Ya, apa musuh dari luar? Tadi sudah saya bahas, ada setan, ada iblis. Apa bedanya setan dengan iblis? Setan itu artinya jauh dari rahmat Allah. Kalau iblis itu terputus, betul-betul terputus. Maka iblis itu dedengkotnya, setan anak buahnya. Kelompoknya ada 2, kelompok jin dan manusia. Yang kedua, orang kafir dan orang musyrik. Ini musuh juga dari luar kita, luar Islam. Ya.
Di dalam Islam tuh ada musuh juga. Ya. Orang kafir itu jelas. Orang musyrik juga jelas. Orang musyrik itu adalah orang yang menduakan Allah. Kemudian musuh dari dalam itu ada orang munafik. Musuh dari dalam, musuh dalam selimut. Para sahabat Nabi yang begitu disayangi oleh Rasulullah dan juga Rasulullah pun sayang, itu banyak gugur, wafat itu oleh orang-orang munafik. Salah satu contoh adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ditikam dari belakang oleh orang yang pura-pura ikut sholat subuh. Karena memang dia sudah menyatakan dirinya bersyahadat. Orang Yahudi namanya Abu Lu'lu'ah. Oh, itu bersimbah darah sampai akhirnya meninggal dunia. Yang lainnya juga sahabat-sahabat yang lain juga sama. Banyak yang meninggal itu karena orang-orang munafik. Orang munafik itu menyatu, ikut pengajian, ikut ya, ikut demo, ikut ya, rame-rame mendukung, kafirin ikut gitu. Ntar ada orang yang rame-rame mendukung orang yang Muslim ikut. Yang munafik begitu. Bunglon ya. Dia mana yang menguntungkan bagi dirinya dia ikutin. Makanya orang munafik itu paling dibenci oleh Allah. Tempatnya kelak di akhirat fi darkil asfal, keraknya neraka. Kemudian musuh dari dalam yang ada pada diri kita namanya hawa nafsu. Nafsu ini memang anugerah dari Allah. Nafsu ini anugerah. Karena tanpa ada nafsu, manusia nggak punya keinginan. Tapi nafsu ini menjadi musuh sekaligus. Musuh ini kalau kita kendalikan, maka menjadi anugerah juga dari Allah yang baik. Kita ini diciptakan oleh Allah, selain dari sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya tadi kata Ustadz, manusiawi katanya. Ustadz nyari duit ya kan dengan ceramah manusiawi, padahal kalau dalam konsep ajaran Islam enggak ya, enggak manusiawi. Makanya Rasulullah berdakwah tidak minta bayaran. Rasulullah enggak minta bayaran ya. Jadi dakwah udah datang di mana saja, enggak usah pilih-pilih. Dan Rasulullah bahkan ketika berdakwah itu ditimpukin. Bukan saja, enggak disambit. Bentar lagi kita akan merayakan yang namanya hari kelahiran Rasulullah sebagai wujud rasa mahabbah kita untuk mengenal Rasulullah, sosok Rasulullah. Ini bukan hal yang bid'ah. Ya, ini sebuah upaya dari ulama untuk mengenal Rasulullah adalah melalui mengenal tentang kelahirannya. Kita sama orang kafirin aja ngefans Pak, sampai baju-bajunya dipakai, diikutin. Bentuk kumisnya, bentuk jenggotnya, bentuk rambutnya, semuanya, cara jalannya diikutin itu kalau kita ngefans. Zaman dulu tahun 80-an kan ada orang yang pakai cambang, celananya cut bray, siapa tuh? Rambutnya agak ini apa, keriting, itu siapa tuh? Elvis Presley. Banyak yang ngikutin itu. Kenapa? Karena saking ngefansnya. Nah, sekarang kenapa kita nggak ngikutin gaya Rasulullah gitu? Cara omongnya ya, cara melihat, cara mendengar, cara bergerak, cara jalan, cara berpakaian, gitu. Itu namanya bagian daripada akhlak. Akhlak kita ini harus ngikutin akhlaknya Rasulullah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi musuh dari luar kita membahas, Pak. Yang namanya setan dan iblis. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya setan ya, kita ini oleh Allah dilarang. Ini surat apa ini? Yasin, yang biasa dibaca malam Jumat ya, surat ke-36. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai manusia
agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Tapi kenyataannya setan dijadikan musuh atau sahabat? Nah, kebanyakan dijadikan sahabat. Kita lagi jalan nih keserempet. Harusnya apa yang diucapkan? Ingat sama Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi yang disebut apa? Setan dasar lu. Bener gak? Coba. Jadi sahabat itu kesel sih, tapi memang setan yang dipanggil. Lagi diserempet. Lagi makan tiba-tiba ada yang nampol makannya, nggak disengaja itu. Apa yang dia katakan? Setan lu anak lu. Dasar orang lagi makan lu, kagak mau diem. Harusnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh, gitu. Kita kebanyakan setan yang disebut. Zikirnya zikir setan. Maka gara-gara zikir setan, Pak, jadi pejabat ya, punya posisi, padahal itu adalah anugerah Allah. Yang namanya kekuasaan itu Al-Malik namanya. Dikasih kekuasaan karena memang bersekutu dengan setan, Pak. Ya sudah, Pak, ketika terusik sudah keluarin tembakan, Pak. Sedang rame kan sekarang, namanya Sambo. Itu coba. Namanya memang dia bukan muslim kan. Dia mengedepankan egonya. Nggak akan mungkin kebongkar, saya punya posisi. Tapi ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Sehebat apapun kita punya rekayasa, makanya ini menjadi pelajaran. Ini ayat Allah yang nyata. Jangan pernah gegabah kita menyepelekan Allah. Pada saatnya tiba oleh Allah, bongkar udah. Apa hebatnya itu yang namanya Romawi? Waktunya jatuh. Apa hebatnya dulu Spanyol, dulu namanya Andalus. Ya. Granada. Itu dikuasain oleh Islam, Pak. 7 abad lamanya. Pak, karena lupa diri itu orang Islam sendiri itu lupa diri, Pak, dengan kekuasaan. Dihancurkan, Pak, oleh yang namanya Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Hancur, Pak, berkeping-keping udah, dibantai habis orang Islam. Nah sekarang mana kerajaan Islam yang hebat? Nggak ada. Arab Saudi aja sekarang sudah ini, Pak, sudah wanitanya dibebaskan, mau pakai kerudung mau kagak, itu kan. Dulu dilarang yang namanya keluar negeri harus izin suami, sekarang enggak. Ketentuan begitu. Dulu perempuan nggak boleh nyetir keluar sendirian, sekarang boleh. Begitu kemajuan teknologi, kemajuan emansipasi katanya kan. Syariat sudah dikalahkan. Kalau pakai menggunakan syariat Islam dianggapnya teroris. Memang di-framing begitu. Dan lihat, ketika istrinya Ferdi Sambo pun muslim atau bukan? Muslim apa bukan istrinya? Hah? Saya sih nggak tahu muslim apa enggak. Tapi lihat, ketika penjahat-penjahat itu perempuan itu di-framingkan dengan menggunakan jilbab, kerudung, walaupun cuman hanya disangkutkan di kepala. Dulu ada yang namanya jaksa pinampi kan, langsung pakai kerudung kan, begitu di depan publik. Itu menandakan memang untuk menyudutkan Islam. Jadi penjahat itu Islam gitu, teroris itu Islam. Ini musuh, Pak, setan dari bentuk manusia. Kita nggak usah bengis, nggak usah. Kita lihatkan kesantunan, kita lihatkan yang namanya keramahan. Orang akan tertarik terhadap Islam itu karena keramahannya kepada siapapun, termasuk kepada musuh. Orang-orang itu kagum kepada sahabat. Salah satu contoh adalah Umar bin Khattab.
Itu begitu sangat terkenal kekuasaannya. Orang dari luar begitu datang nyariin Sayyidina Umar, itu nggak ketemu. Ditanya, padahal yang ditanya adalah Sayyidina Umar yang sedang tidur-tiduran tanpa pengawal di bawah pohon kurma dengan pakaian tambalan, dengan kesederhanaan dan kesahajaannya. Nggak ada rasa takut. Oh, sekarang dikawal Pak, belum datang aja udah bikin repot seluruh warga Pak. Jalan ditutup sana sini. Ya kan? Begitu ada yang membentangkan spanduk langsung diciduk Pak. Oh gitu kan. Dulu kan ada tuh yang membentangkan spanduk kan, ciduk Pak di depan penguasa. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita jadikan setan itu sebagai teman, tapi sebagai musuh. Nah kita akan mengenali nanti mungkin kalau waktunya cukup, saya akan jelaskan karena ini agak panjang ini. Tapi saya ingin mengenalkan kepada jamaah tentang setan dari kelompok yang halus dulu, yaitu jin. Ya, kelompok jin. Karena kalau kelompok yang kelihatan agak mudah menghalaunya sebetulnya. Yang sulit itu adalah kelompok jin. Dan kelompok jin ini dia akan suka bersemayam di dalam tubuh. Dan yang dipilih cara masuknya memang dia melalui tempat-tempat yang tidak terpikirkan oleh kita. Tapi nanti dia akan bersemayam di dalam diri kita. Dan tempat yang paling dia sukai adalah hati. Kenapa? Karena hati itu adalah yang potensial untuk membuat manusia menjadi hancur. Coba lihat kalau patah hati, enak makan nggak? Sakit hati, bisa senyum nggak? Enggak. Itu setan sudah kuasai. Makan hati, minumnya teh. Makan hati sakit Pak. Kenapa? Hati letaknya di mana? Nah, itu mah jantung. Hati letaknya di perasaan, dan itu adalah sesuatu yang bersifat gaib. Adanya di perasaan. Orang sakit hati seluruh tubuh itu pasti akan merasakan sakit. Ya. Kalau hati dalam bentuk fisik namanya liver. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini setan ini di luar dia senang di tempat-tempat kotor. Sampah, tempat-tempat angker itu yang kosong rumahnya, di WC. Makanya kenapa ajaran Islam ketika masuk ke toilet ya, itu harus baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kita kalau mandi telanjang atau pakai baju? Hah? Harusnya pakai penutup. Nah, kagak bersih kalau pakai mandi pakai penutup. Pakai celana dalam. Nah, gimana cara gosoknya kalau pakai cara? Syariat boleh telanjang asal memang tertutup oleh dinding, kan ada penghalang. Cuman itu makhluk jin masih bisa ngelihat. Bapak Ibu boleh buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27. Dia bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat dia. Jadi kalau ada orang yang, saya bisa ngelihat makhluk ini, itu sudah kemasukan jin. Karena matanya sudah menggunakan mata jin. Benar itu, udah kemasukan jin. Jangan percaya. Rasulullah itu ketika perang Badar nggak ngajarin ilmu kebal, nggak ada. Rasulullah kepanah juga. Ini pelipisnya berdarah. Nggak ada tuh ilmu kebal diajarin Rasulullah. Saya nggak pernah menemukan hadis tentang belajar ilmu kebal. Pembuktian digosok-gosok itu golok, ada. Kecuali belajar sama Ustadz Ali bagaimana cara motong sapi. Nah itu yang diajarkan Rasulullah. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini setan bisa melihat kita. Dan setan ini masuk ke dalam diri kita seiring dengan aliran darah. Nah aliran darah dari mana datangnya? Dari makanan. Nah itu
runtutannya begitu. Makanya ketika kita minum dan makan jangan pernah lupa Allah. Karena setan iblis itu, Pak, nggak bisa dikalahkan kecuali atas izin Allah. Makanya tuh Nabi saja kalah sama bujuk rayu iblis. Ya, nggak ada yang bisa menang tuh ngelawan iblis itu, setan itu. Kecuali kita meminta perlindungan kepada Allah dengan ucapan apa? Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah kalimat yang Allah ajarkan setiap saat. Kalau ke tempat-tempat yang dianggap angker menurut kita, ya sebetulnya nggak ada yang angker itu karena perasaan saja. Kalau dianggap angker, diajarkan oleh Rasulullah, apa baca doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu minta sama Allah. Dan jangan dikira setan itu hanya di tempat angker, di masjid pun ada. Nanti saya akan perlihatkan. Dan setan intinya di dalam tubuh kita ada tempat-tempat favorit dia. Di mana itu letaknya? Satu, di kuku, Pak. Kuku, tahu kuku? Kuku yang panjang, apalagi kotor. Nah, itu bersemayam di situ. Tiduran di situ. Pasti biasanya orang yang ada kukunya kotor, biasa makan, pasti nggak akan berdoa tuh. Dikendalikan oleh iblis, oleh setan. Makanya jangan piara kuku. Disunnahkan oleh Rasulullah. Sunnah Rasulullah salah satunya motong kuku. Kemudian apa lagi? Mulut. Ya, mulut. Makanya disunnahkan oleh Rasulullah ketika kita bangun tidur kumur-kumur. Ya. Kemudian apa lagi? Hidung. Maka orang yang subuhnya kesiangan, itu mulutnya nganga dikencingin setan tuh. Mulutnya, hidungnya, kupingnya itu ditempatin oleh jin. Oh iya, kalau kita kerasa kencingnya. Kalau kencing manusia ketahuan. Kalau kencing jin, Pak, nggak tahu. Makanya kita mau tidur, kita minta perlindungan kepada Allah. Apa bacanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika tidur kita nggak ada yang tahu Pak apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak berdoa, nggak dilindungi itu sama Allah. Yang cakep itu bahkan sebelum tidur wudu dulu. Itu yang diajarkan para ulama, yang diajarkan Rasulullah. Baru kita tidur. Kalau mau ngedekatin istri juga sama Pak. Itu walaupun istri yang sudah halal, baca doa dulu. Apa doanya? Oh, ini mah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Makan itu. Doa itu masing-masing ada doanya. Maka lihat ketika kita mau berhubungan badan nggak baca doa Pak, itu anaknya jadi anak setan Pak. Sebutannya aset. Ini anak setan. Anaknya jadi susah diatur. Oh nggak baca doa Pak, nggak baca doa, doa lah. Ya. Kalau nggak hafal, udah dalam hati ya Allah, karena karuniamu engkau berikan aku suami, karuniakan engkau berikan aku istri, maka dengan namamu aku berhubungan ya Allah. Kejauhkan setan dari diriku. Kalau nggak bisa bahasa Arab itu nggak apa-apa. Ya, jangan sampai lupa sama Allah. Makanya perintahnya oleh Allah supaya itu nggak diintai oleh iblis. Zikran katsira bukrata wa asila. Zikir sebanyak-banyaknya baik dalam waktu petang, pagi, siang, malam. Dalam kondisi sempit, dalam kondisi yang lapang, kita tetap harus minta sama Allah. Nggak boleh lengah. Makanya oleh Allah dikasih tuh cobaan. Iblis pun ikut tuh ngasih rintangan, kesusahan dalam hidup. Dan dalam rintangan-rintangan itu iblis kesempatan tuh masuk. Gua bilang juga apa? Lihat noh, orang yang kagak sholat kaya. Lihat noh, dia nggak pernah sedekah. Perusahaannya tambah maju. Lu banyakkan sedekah, bukannya untung malah bangkrut. Coba. Akhirnya apa yang terjadi? Ustadznya yang ngajarin sedekah dilaporin ke polisi. Coba. Yang disalahin ustadznya Pak. Yang disalah-salahkan ustadznya.
Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis itu sangat halus. Setan itu sangat halus. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menguasain tuh yang namanya iblis, itu gampang, Pak. Kalau sudah dikuasain, Pak. Maka dia nggak akan pernah tenang hidupnya. Hidupnya gelisah. Ngaji, bawaannya panas, pengen pulang. Itu udah kena itu. Udah kena godaan. Ya. Kalau dia tenang, hidupnya damai, bersahaja, itu sudah dekat dengan Allah. Kau tahu? Oh iya, Al-Quran menyebutkan alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum. Orang-orang yang beriman, yakin dengan Allah, dia hatinya damai. Ditambah lagi dengan zikrullah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Orang yang ingat selalu kepada Allah itu hatinya damai, tenang, enggak gelisah. Ya biasa aja, semuanya Allah yang atur. Ya, saya takut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa literatur, beberapa hadis itu menjelaskan, walaupun tidak detail banget, tapi ada yang detail banget, menjelaskan tentang nama-nama setan dari kelompok jin berikut tugasnya. Nah, ini harus kita kenali itu. Ya, harus kita kenali. Untuk apa? Nah, agar kita nih menang dalam perlombaan untuk menuju Allah. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama namanya Jalitun. Ya, ada yang namanya Jalitun. Hati-hati itu, setan dari bentuk jin, tugasnya menyuruh manusia gemar boros, berbelanja, dan pikirannya hanya ingat pada kuliner. Oh, ini di seberang ini kan ada mall. Ya, coba. Kalau dihitung banyakan ke masjid apa ke mall? Ramadan aja kebanyakan orang bukan zakat mal, zakat mall. Nah, ya kan? Coba. Ini. Itu namanya Zalitun itu. Orang yang senang gemar kulineran, sampai yang jauh-jauh gitu datang. Sekarang itu gitu. Dan sekarang difasilitasi Pak oleh setan-setan dalam bentuk manusia, dibikin kafe. Dan kafe itu rata-rata ramenya menjelang maghrib sampai tengah malam, sampai pagi bahkan. Kagak tidur itu. Disetelin ya kan, musik ajeb-ajeb. Oh, ya coba. Kafe-kafe begitu. Coba. Supaya apa? Supaya lupa terhadap yang namanya sholat, kebaikan. Hati-hati ini. Ini mengenali, kita kenalin tuh musuh-musuh Allah. Yang kedua, sabrum. Sabrum ini jin yang bertugas mengajak manusia ke jalan yang jahat dan tidak sabar dengan ujian yang diterima. Makanya apa? Apalagi punya posisi, gua tembak. Ini kena sabrum ini. Ya, Sambo itu kemarin hampir sama tuh. Sabrum sama Sambo mirip-mirip. Ya kan? Coba. Jadi kalau ada orang senang terhadap kejahatan walaupun dia nggak melakukan kejahatan, itu sudah kena itu mulai. Ya, ini agak banyak jadi singkat-singkat aja dulu. Kemudian yang ketiga dasim. Dasim ini dia biasanya masuk ke rumah-rumah. Untuk apa? Ngacak-ngacak orang yang keluarganya utuh. Supaya apa? Cerai. Kenapa? Karena yang namanya tolak itu halal, tapi abghadu minallah, dibenci oleh Allah. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, ini tapi kan nggak ada pilihan lain Ustaz, saya harus cerai. Itu udah kena godaan dasim itu, ya kan? Udah kena godaan dasim itu. Jangan itu, suruh pergi. Makanya ketika kita sedang berantem sama istri,
Itu kalau suami sedang marah jangan disautin, Bu. Itu dasim. Ya. Sama. Wahai para suami, ketika istrinya kesel, peluk aja udah. Peluk. Kalau istrinya kesel, bawa ke toko emas, insya Allah berhenti. Kasih hadiah. Hadiah kepada sedekah yang terbaik salah satunya adalah kepada istri itu suami. Jangan dikasih ke istri orang. Masalah itu kena dasim berarti. Dasim itu tugasnya ngacak-ngacak keluarga supaya berantakan. Dibuatnya pandangan indah terhadap wanita lain, padahal istrinya jauh lebih cantik. Nah itu kerjaannya dasim. Dibuatnya pandangan kita nih indah sama yang lain, padahal istri kita lebih cantik. Makanya kata Sayyidina Umar, sesuatu yang paling aku takutkan adalah ketika aku berjalan di depan ada wanita. Itu jauh lebih menakutkan dibandingkan aku berjalan di depan harimau, singa. Gitu kan? Kenapa? Karena itu akan menghancurkan iman. Apalagi kalau wanitanya seksi gitu. Sekarang di mana-mana ustadz ngajar di majelis taklim ibu-ibu, betah banget. Ya, soalnya majelis taklim ibu-ibunya ABG semua. Coba. Wah, dilamain. Giliran yang ngajar aki-aki semua. Pak, mohon maaf, waktunya sudah cukup. Ya kan? Coba. Oh, itu kan manusiawi. Iya, manusiawi, tapi tidak sesuai syariat. Gitu. Kemudian yang keempat, murah. Ya, murah ini tugasnya mendekati ahli musyrik agar lalai dan lupa, juga mengganggu ahli-ahli ibadah semasa sedang wudhu agar mubazir. Lihat, makanya kenapa agama lain ibadahnya siulan dan nyanyian, karena itu bisa bikin lupa. Saya bukan orang Wahabi, tapi kadang saya ada setuju juga bahwa jangankan yang namanya nyanyian biasa, Pak. Sholawat saja kan orang Wahabi itu nggak boleh dilantunkan dengan mendayu-dayu, karena bisa bikin lupa. Coba tadi, man ana. Kalau suaranya bagus, ini suaranya nggak bagus. Itu kan orang bisa menjadi terhanyut, Pak. Lambat laun kita menjadi lupa, Pak, untuk ingat sama Allah. Walaupun ada pendapat, salah satunya adalah ulama ya itu menyebutkan selama musik itu mendekatkan diri kepada Allah dibolehkan. Tapi ada yang saklek sama sekali nggak boleh. Ya tinggal kita memilih saja dan memilah saja. Ada yang memang nggak boleh sama sekali. Baca Al-Quran itu kan jadi imam itu kan boleh. Bacaannya enak, kita semakin sahdu menjadi dekat dengan Allah. Pernah suatu ketika membimbing umroh, itu ada ibu-ibu nangis menghampiri saya. Kenapa? Saya bilang, ibu, paspornya hilang. Enggak. Kenapa, Bu? Saya bilang, apakah uangnya hilang? Enggak. Emang kenapa? Saya tadi dengar imam baca ayat Al-Quran, saya membuat menjadi terharu. Emang ibu paham isinya? Enggak. Tuh. Enggak paham saja bisa membuat haru, Pak. Kenapa? Iramanya beda. Maka membaca Al-Quran itu iramanya nggak boleh sembarangan, nggak boleh dilanggamkan langgam Jawa. Ada ketentuannya itu. Ya, semaunya langgam kita. Nggak boleh. Karena nanti jadi ikutin seperti nyanyian. Ini Al-Quran. Membuat jadi dekat dengan Allah. Saya jadi ingat dosa, Ustaz, gitu kan. Insya Allah tanggal 28 saya berangkat umroh, bawa jamaah. Ya, bawa jamaah. Kalau ada yang mau ikut boleh. Ya, ada yang mau ikut gak? Nah, boleh. Minimal ngikut sampai bandara lah. Antar namanya itu. Ya. Sekarang itu penuh banget itu. Seatnya itu tinggal dikit lagi. Dan murah ini jamaah termasuk dia senang berwudu dengan mubazir. Maka saya pernah menjelaskan kan wudu dalam fikih yang diajarkan Rasulullah itu
Satu gelas ini bisa untuk 3 kali wudhu. Kalau kita sehari-hari wudhu berapa banyak? 2 ember Pak, satu orang, 1 kali wudhu. Dan itu kena jebakan setan murah namanya, maka jadi orang murahan. Hati-hati itu wudhu, ya. Makanya kalau sekarang dengan keilmuan, dengan teknologi Pak, itu kerannya pakai teknologi sensor. Kita kalau pakai keran gitu kan diputar begitu, wudhunya memang dimatiin dulu. Enggak, gerojok aja terus-terusan itu. Itu satu orang 2 ember. Kalau sebanyak begini nih, habis nggak tuh toren? Habis. Belum lagi disedot jet pump. Kira-kira rusak atau bumi? Rusak. Rasulullah itu visioner Pak. Islam itu visioner, memperhatikan betul-betul kepentingan manusia. Jangankan yang jauh Pak, di Afrika, di Indonesia saja Pak, di Cilegon, Bapak mungkin pernah lihat seminggu yang lalu, itu ada kekurangan air sampai nggak tidur Pak, jalan sampai 2 kilometer untuk hanya sekadar mengumpulkan air bersih. Nggak ada air, kita masih banyak air. Jangan kita nih kelihatan seperti orang yang soleh, ternyata salah. Ya. Kenapa kita nggak merasa afdol wudhu segini 3 kali? Karena nggak biasa, Pak. Karena nggak biasa. Dan ustadznya pun jarang ngajarin. Ya. Saya kalau, apalagi kalau haji Pak, itu wudhu udah jauh zaman dulu itu Pak. Ngantri banyak. Wudhunya pengen afdol 3 kali grojok gede begitu giliran yang di belakang udah ngantri habis airnya. Coba, harusnya wudhu itu cuman cukup sekali aja Pak kalau ngantri begitu. Itu kan 3 kali sunnah kalau dalam kondisi yang sedang santai, tidak pakai ngantri, peduli sama yang lain. Surga itu bukan milik sendiri, nggak enak masuk surga sendiri. Surga itu rame-rame enaknya. Nah iya, masa kita masuk surga sendirian? Mana enak. Enak itu masuk surga rame-rame Pak. Ya, jadi itu hati-hati itu musik, hati-hati. Sering ngedengerin musik, maka kalau di pesantren ngedengerin musik itu bisa membuat kiswatul qalb, menjadi keras hati Pak. Orang yang senang ngedengerin musik itu susah diatur. Coba aja. Makanya saya nggak begitu hobi Pak, makanya saya nggak ada hafal tuh lagu-lagu itu. Iya kan? Bikin keras Pak. Kalau mau hafalin, nah itu lantunan ayat-ayat Al-Quran, ya boleh, nggak apa-apa. Sholawat. Nanti wudhu begitu, jangan banyak-banyak, dikit aja, kerojokin dikit aja. Begitu saya wudhu, yang lain pada gede, begitu dilihatin, Ustadz airnya habis ya, gitu bilang. Nggak, emang sengaja saya kecilin gitu. Kemudian yang yang kelima namanya laknis. Tugasnya mengganggu orang yang bersuci dan berwudu sehingga jadi ragu dan tidak sempurna. Ada nggak ya orang wudu ulangin lagi, ada nggak kayak gitu? Hati-hati itu. Ada kayaknya kayaknya belum sempat kumur-kumur, kayaknya belum sempat cuci hidung, kayaknya itu dibikin ragu. Ya. Kemudian Masud, tugasnya adalah menyuruh manusia untuk selalu mengumpat, fitnah, adu domba, serta agar manusia mempunyai dendam terhadap manusia lainnya. Memang iblis begitu. Ya, bukan Mas'ud, bukan, ini Masud. Mas'ud beda lagi. Ini Masud. Ya, bukan pakai huruf ain, bukan. Ya. Ya. Makanya iblis itu kan dendam Pak, sampai terus anak cucunya kan. Makanya lihat di ayat ke-16, qala fa bima agwaitani la aqudanna lakum siratal mustaqim, akan aku gelincirkan semuanya dari jalanmu yang lurus. Itu dendamnya. Di ayat ke-17 kan iblis berkata, tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dia datang dari depan, belakang, kanan, kiri, kecuali atas dan bawah enggak. Kenapa?
Makanya atas itu simbolisasi hanya Allah yang maha tinggi. Di bawah apa? Nurani dan Al-Quran. Maka lihat orang yang menggunakan nurani dan kemudian menggunakan rujukan Al-Quran, maka selamat. Maka berdoa begini. Maka jangan pernah kita lupa sama Allah yang maha tinggi. Dimanapun kita minta perlindungan sama Allah. Termasuk corona, itu adalah dari Allah. Kemudian memang iblis setan ikut nimbrung di situ godain. Nah, gua bilang juga apa? Lu gara-garanya sih kebanyakan ibadah. Iya kan? Oh, orang yang gak ibadah begitu corona tambah kaya kan? Nah gitu. Iblis kerjaannya gitu. Provokator. Kemudian yang ketujuh, lakus. Tugasnya mengajak manusia agar menyembah selain Allah, musyrik tuh. Kemudian yang ke-8, abyad. Ini setan yang ditugaskan khusus oleh iblis, hanya khusus menggoda orang-orang pilihan, yaitu Rasulullah. Ini paling tinggi ilmunya Pak. Gak sembarangan Pak. Digodain istrinya. Lihat kayak Nabi. Siapa yang istrinya membangkang kepada suaminya? Nabi Nuh. Terus yang suaminya suaminya sakit-sakitan siapa namanya? Nabi Ayub. Itu kan membangkang juga. Ada anaknya segala macam. Godaannya begitu. Nabi itu godaannya berat-berat. Ya. Kemudian yang ke-9, Hanzab. Nah ini Hanzab ini tugasnya ini di majelis taklim kayak begini. Salat di majelis taklim, dia nggak merhatiin pengajian, dia liatin handphone terus gitu kan. Nyender, kalau perlu duduk di luar gitu kan, sambil duduk di luar ngobrol, nggak dengerin nggak. Itu kerjaannya Hanzab. Jangan duduk di dalam, kagak enak, mendingan di luar aja, di samping atau belakang. Itu kerjaan godaan Hanzab itu. Cari tiang, goda, udah mendingan nyender aja. Pengajian begini ada di YouTube ada, gitu kata Hanzab. Hanzab itu bahkan gini, ketika kita sholat, sudah kita niat, udah niat, Allahu Akbar, kita nyari jam tangan, nggak ketemu. Begitu sholat langsung ketemu, Pak. Itu Hanzab masuk. Gimana caranya supaya itu menghindari itu? Rasulullah ngajarin, baca lafaz isti'adah, kemudian Anda tengok ke sebelah kiri, meludah. Cuman nih kan sekarang nih sholat pakai karpet. Kalau ngeludah, Pak, ini karpetnya kotor gak kira-kira? Kotor, Pak. Di samping itu sholat sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Kira-kira sama yang di sampingnya disukai apa ditampar? Kalau ngeludah Pak, lagi sholat kepengen ngeludah, maka itu hanya sebuah simbol dan isyarat Pak. Ludahnya hanya desih angin saja, biar orang lain gak ngelihat. Tapi dalam pengalaman saya, begitu sholat takbir langsung muak, baca itu langsung hilang Pak. Memang ampuh gitu. Ya, makanya begitu sholat Allah, bukan bagus Pak, begitu sholat nyari barang langsung ketemu, itu Anda digoda sama yang namanya Hanzab. Ya, jangankan orang biasa Pak, Imam Abdurrahman Sudais itu kan sudah cukup senior Pak, baca surat Al-Ikhlas lupa Pak. Coba, surat Al-Ikhlas lupa, padahal surat paling pendek. Nah itu manusiawi lagi, tapi itu karena godaan Hanzab itu. Makanya nih Al-Quran mengajarkan kepada kita, sebelum kita sholat itu baca doa. Apa doanya? Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu ayat Al-Quran itu. Ya, baca doa itu. Ya Allah, jangan sampai itu hadir, ya, berada di samping saya itu setan, godain sholat. Setannya bisa bentuk macam-macam, bisa bentuk anak-anak lari-lari, ya kan? Coba aja, anak lagi lari-lari, setan lu, masa gangguin gua? Tuh, ini sebut setan kan. Lagi sholat ada orang pakai motor kenceng-kenceng, wow, apalagi pinggir jalan, setan lu dasar bocah tuh. Tuh, setan Pak. Yang disebut setan, bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya.
Jadi majelis taklim itu jangan dikira Pak, itu semuanya orang alim semua. Khansab ikut menggoda kita, nyender, tidur, gitu. Gak kedengeran ilmunya udah. Kalau enggak di luar duduknya, gitu. Nggak usah kedengeran. Gua nungguin bagian ini aja roti ntar. Begitu ada roti, masuk dia. Bukan di sini bukan ya. Yang ke-10 awar. Bukan Anwar, bukan Awar. Tugasnya menggoda raja dan orang besar agar selalu zalim. Ini Sambo nih. Ya, orang besar nih. Dia merekayasa. Itu karena sudah kena masuk godaan Awar, kemudian dia apa? Merekayasa. Ya, merekayasa. Supaya apa? Supaya aman. Dikiranya akan selamat, di akhirat masih ada lagi. Masih ada lagi. Makanya di dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sudah kena bujuk rayu setan, ketika dia meninggal, Rabbirji'un, dia minta kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa berbuat amal soleh. Tapi kata Allah, kalla. Tidak, kata Allah. Kenapa? Karena itu hanya sekedar bualan saja, omongan saja. Ya. Orang-orang besar itu susah Pak, dikritisi itu susah. Begitu dikritik, ciduk yang kritik. Supaya apa? Status quo, mempertahankan kekuasaannya, segala macam. Ya. Dulu dekat wong cilik, begitu dia jadi, wong ciliknya disuruh pergi. Nah, gitu. Penjajahan begitu Pak. Dulu Portugis itu masuk ke Indonesia. 15-19 masuk ke Indonesia. Itu awalnya baik-baik datang ke sini untuk cari rempah-rempah ke Nusantara, bukan Indonesia. Dulu belum ada Indonesia. Indonesia kan 1945. Begitu rempah-rempah banyak, wah dia kuasain, dibikin aturan yang orang lain pribumi nggak boleh jualan. Akhirnya apa? Dijajah. Ya. Kemudian yang ke-11 miswat, tugasnya mempercepat apa? Tugasnya mempercepatkan manusia untuk berbuat maksiat dan suka kepada perkara maksiat. Maksiat itu apa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sekarang antara hak dengan batil udah bercampur. Ya, bercampur. Jadi kita sulit mana membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu kerjaannya miswat, ya. Kemudian yang ke-12, khannas, setan yang menimbulkan waswas. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat yuwaswisu fi sudurin nas, ya, minal jinnati wan nas. Itu yang dibaca oleh Gus. Nah, min syarril waswasil khannas. Kerjaannya yuwaswisu fi sudur. Sudur itu artinya apa? Hati, Pak. Hati itu. Hati itu nanti ada beberapa lapis, nanti saya bahas berikutnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang namanya jalan bur. Tugasnya adalah menimbulkan rasa ujub dan sombong. Takabur itu bahasa Arab, sombong bahasa Indonesia. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan salasun muhlikatun. Ada 3 yang akan menghancurkan umat manusia dalam kehidupan ini. Apa 3 hal itu? Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsi. Dia merasa dirinya bangga terhadap dirinya. Itu namanya iblis. Ana khairu minhu. Jalan bur ditugaskan oleh iblis supaya dia menguasai manusia untuk menjadi angkuh dan sombong. Lihat ada orang miskin aja sombong, Pak. Waduh, udah miskin sombong, Pak. Bodoh sombong lagi. Ada. Udah bodoh, miskin, kafir, udah lengkap sudah. Ya, lengkap ya. Kemudian yang ke-14, watin. Tugasnya mendekati orang sedang ditimpa musibah agar berprasangka buruk kepada Allah. Wow, Allah ini nggak adil. Kondisi kayak begini, ya 2 tahun. Padahal saya ini rajin duha, rajin tahajud. Kenapa yang lain enggak? Oh, hati-hati itu watin.
Maka lihat orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak dekat dengan Allah, bahkan ingkar kepada Allah, dikasih oleh Allah kelimpahan harta, itu sama diberikan kepada Qarun. Qarun itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam, masih saudaranya Nabi itu. Tapi itu ingkar kepada Allah, dikasih harta. Oh, kalau ada orang yang beriman dikasih susah, itu bukan karena kita ini dibenci oleh Allah, tapi Allah ini sayang, Pak. Lihat, kalau orang susah biasanya ingat sama Allah. Rata-rata begitu. Dan orang yang dulunya dia kaya, Pak, bangkrut, mulai rajin tuh ke masjid. Oleh Allah, Pak, itu nggak dibikin kaya lagi. Kenapa? Supaya tetap ke masjid, Pak. Kalau kaya, dia sibuk dengan kekayaannya, Pak, ngurusin harta, Pak. Pengajian formalitas doang, udah Ustadz saya fasilitasi, semua operasional saya yang nanggung, gitu. Nggak apa-apa juga. Ini saya bukan membuat manusia Islam menjadi miskin, enggak. Kaya miskin itu tergantung, Pak, kita dekat dengan Allah atau tidak. Kenapa? Karena yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallah biqalbin salim. Harta, kedudukan tidak akan bisa menyelamatkan dari Allah kecuali hati yang pasrah kepada Allah. Nah, ini watin kerjaannya begitu. Ya, begitu kena musibah Allah disalahkan. Padahal musibah itu adalah bagian daripada bala. Ya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, liyabluwakum itu bala. Bala itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya ujian. Ya. Dan ketika kita ditimpa ujian, orang-orang yang beriman dia akan berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan ucapan setan, jangan kesandung gitu. Kemudian yang ke-15, haffat, tugasnya mengajak manusia berbuat maksiat, suka minum minuman haram dan berpesta pora, berpoya-poya. Nikah 3 hari 3 malam, padahal nikah udah cukup. Akad, ya kalau ada ya tetap undang, potong kambing, potong sapi, kalau kadar nggak usah 3 hari 3 malam. Ya, itu namanya berpesta pora, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara itu dululah nama setan yang harus kita kenali. Supaya kita ketika kita mengenali tugasnya, nama-namanya, kita mengenali juga bagaimana kita bersikap untuk dekat dengan Allah dan kita bagaimana cara menghindarinya bulan depan itu. Ya, bulan depan kita bahasannya. Sekarang sudah jam 6:30. Ada yang mau nanya? Silakan. Baik para jamaah, apa ada yang bertanya? Ustaz Asep, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saat ini kan sudah mulai muncul figur-figur capres ya. Itu menurut konsep Al-Quran itu bagaimana memilih pemimpin yang kira-kira baik untuk kedepannya dan beramanah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu strategi teknis yang harus kita lakukan untuk kita memilih pemimpin, satu, kenal dulu. Dia dikenal apa enggak? Untuk apa kita mengenal? Track recordnya, sepak terjangnya. Cuman masalahnya di Indonesia ini, Pak, itu sudah disetting. Karena demokrasinya yang menentukan adalah partai. Ya. Agak sulit kita untuk menentukan pemimpin mana yang bisa diangkat. Walaupun masyarakat cenderung ini yang bagus. Tergantung partainya. Karena memang tidak ada celah di Indonesia untuk jadi pemimpin, khususnya presiden itu dari independen. Ya, dari independen nggak ada. Harus melalui mekanisme partai. Maka dibuat yang namanya threshold. Ya, threshold itu apa? Syarat
pendapatan pemilih terhadap partai yang bisa mencalonkan berapa persen gitu. Saya nggak tahu berapa persen gitu. Wah itu kan yang terus diperjuangkan oleh PKS kan. Saya bukan PKS bukan. Tapi PKS berjuang supaya itu tanpa ada threshold. Dan nanti begini, karena partai di Indonesia para pemimpin itu dikuasai oleh namanya oligarki, Pak. Oligarki itu para pengusaha, para pemodal, taipan. Maka kemudian nanti ini ada, coba aja nanti pasti hanya akan ada 2 pasangan. Dan itu 2 pasangan dia juga. Begitu ini kalah, oh kelihatan berdebat. Nanti begitu kalah gabung nanti. Kita disodorkan dengan pilihan yang bingung. Kalau dalam konsep Islam kan sudah jelas, yang namanya baik dan benar itu al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini kan para caleg-caleg ini kalau mau pilkada, deketin masjid, deketin kiai, deketin ustadz, apalagi yang banyak jamaahnya. Dibayar itu, tinggal ustadznya. Dia bisa dibayar apa enggak? Ya, maka tiba-tiba ada ustadz yang kaya mendadak, karena dapat bayaran. Yang tadinya biasa-biasa saja. Ya, walaupun ini manusiawi, tapi hati-hati, itu menghancurkan. Dan ketika kita memilih siapapun dari partai manapun, ada kampanye bagi-bagi duit, Anda menerima uang itu haram hukumnya. Jangan kemudian bilang begini, itu kan duit gak jelas, gua terima aja, milih mah yang mana aja. Tambah parah lagi tuh. Ya, tambah parah lagi. Memang harus sistemnya yang dirubah. Indonesia sistemnya yang dirubah. Saya kemarin itu ngisi khutbah Jumat di tempatnya Pak Hairil Tanjung. Pak Hairil Tanjung ngasih itu bocoran. Gitu. Karena pasti akan terjadi seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya tentang mana yang benar, itu kan sudah jelas. Ya. Yang namanya al-haramun bayyinun wal halalun bayyinun. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Termasuk yang hak dan batil itu sama-sama jelas, tidak ada bainahuma, ya, di tengah-tengahnya itu nggak ada, sama-sama Pak. Subhat itu sebenarnya nggak ada, yang ada adalah halal haram, hak dan batil, gitu. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi kalau Bapak bingung, saya pun bingung milihnya. Ya. Kalau kemarin saya waktu pemilu, saya milih mana di antara sekian banyak yang madorotnya paling dikit. Nah itu yang saya pilih. Walaupun akhirnya gabung juga. Ya silakan. Kalau ditanya tentang boleh dan tidak, saya belum bisa menjawab. Karena memang syariat tidak ada ajarannya begitu. Karena sebuah ajaran ibadah itu harus ada contoh. Kita dalam hati aja. Kan gini, di tempat-tempat tertentu sudah ada tugasnya. Allah sudah Maha tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setannya pasti kalau lagi sholat pasti setan hanzab. Enggak usah disebutkan. Iya. Cuman saya kalau jawab boleh dan tidaknya saya nggak bisa jawab, gitu. Tapi di dalam hati kalau saya boleh berstatement, boleh menjawab dalam hati saja. Dalam hati kemudian ya Allah, aku tolong hindarkan aku dari godaan khanzab, setan khanzab, ya kan, atau khannas, ya. Tapi kalau kalimatnya hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu. Kira-kira begitu Ustaz. Ya, umum. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu mau nanya? Ada? Mau nanya? Silakan. Oh, ada yang ngangkat tangan tuh, kasih mic, Ibu.
Cukup kali Ustaz. Oh cukup ya. Cukup. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa tanggal 28 insya Allah saya akan berangkat umroh. Mohon doanya. Mudah-mudahan jemaah yang saya bawa, yang saya bimbing, betul-betul Allah selamatkan, Allah terima amal ibadah umrohnya menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah. Dan bagi bapak ibu yang berminat juga boleh, nanti saya akan bagikan itu ada brosur. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya tiap minggu ada yang ngajak ya, tiap bulan, cuman waktunya kan nggak bisa tiap minggu berangkat umroh ya. Ini aja 10 hari ya, kalau umroh mungkin nanti pas bulan depan saya masih ada di Mekah itu Ustaz. Saya mohon izin karena berangkat tanggal 28 berarti itu minggu awalnya kosong gitu. Saya nggak bisa datang karena ada nih, kecuali online. Ngajarnya dari sana. Ya kan? Kalau di sini subuh, di sana tengah malam itu berarti. Saya ngajar online ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bedanya umroh yang saya lakukan itu ada pemaknaan. Jadi ada training satu hari full itu tentang pemaknaan dari setiap rukun syarat umrah itu akan dimaknai supaya apa? Pulang dari umrah itu ada membekas, bukan hanya sekedar berangkat ke sana menjalankan gitu ya. Mudah-mudahan manfaat dalam kajian kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita dalam keistiqomahan iman, Islam, ihsan, insyaallah kafah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita memohon kepada Allah dengan wasilah suratul Fatihah. Allah kabulkan apa yang menjadi niat dan hajat kita, dan Allah mudahkan dari apa yang menjadi niat dan hajat kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.